Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Nama saya Ira Nunandale. Tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan? Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kita sedang berada dalam jalinan jodoh, dan percayalah Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Aduh, aduh, memangnya kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Mending jangan deh. Kamu nggak takut orang-orang bakalan ngetawain kamu? Kayaknya jangan deh. Kalau salah nanti bagaimana? Kamu nggak akan bisa, Ira. Kamu itu nggak akan bisa. Betul kan? Kamu memang nggak bisa. Kalian pernah dengar kan suara-suara negatif itu yang selalu muncul di kepala kita kalau kita hendak melakukan sesuatu, hendak mengerjakan sesuatu, hendak pokoknya kita mau buat apa-apa gitu, mau ngapa-ngapain gitu, pasti kita akan mendengar suara-suara seperti itu. Dan kalau memang suara itu terus-menerus, terutama suara-suara negatif yang menyuruh kita untuk kayaknya kamu nggak pantas, memangnya siapa kamu, dan sejenisnya yang seperti itu yang membuat kita untuk menjadi ragu dan tidak percaya diri. Kalau suara-suara itu terus muncul di pikiran kamu, sebaiknya kamu hati-hati. Itu pertanda kamu punya mental block. Makin banyak suara negatif yang muncul, mau bikin ini, tiba-tiba muncul keraguan, mau buat itu, terus muncul keraguan lagi. Makin banyak suara-suara yang muncul, suara-suara negatif yang muncul di kepala kita, terus kita makin ragu untuk melakukan sesuatu. Tambah lagi kalau kita menemukan kegagalan-kegagalan, hambatan-hambatan setiap kita melakukan sesuatu, itu berarti mental block kita sudah semakin parah dan sebaiknya kita harus atasi itu. Tapi tahu nggak sih, mental block itu tidak bisa muncul seketika. Kalaupun ada yang seketika, mungkin itu karena menciptakan ada sesuatu kejadian yang mungkin yang berat, yang dramatis, yang mungkin menyedihkan, sehingga akhirnya pada saat itu juga akhirnya menyebabkan kita trauma dan akhirnya menjadi uh, memiliki mental block yang seketika kayak gitu. Tapi sebenarnya kebanyakan mental block itu tidak bisa muncul begitu saja. Tentunya sudah ada sesuatu yang menjadi pembiasaan. Nah, sesuatu yang menjadi pembiasaan itu namanya biasa ya, berarti sudah dilakukan lebih dari sekali, yang mungkin setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita selalu ngomong ke hati kita, jangan sampai aku gagal, jangan ke situ, nanti kalau aku ada apa-apa bagaimana. Dan itu suara-suara yang selalu kita dalam hati, selalu kita bisikkan di dalam hati itu, itulah suara-suara setiap kali kita ngomong di dalam hati sesuatu yang negatif, memberikan tanggapan yang negatif buat diri kita sendiri atas apa yang akan kita lakukan. Suara-suara itulah yang kemudian diputar kembali di kepala kita, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, suara-suara itu akan muncul lagi. Tapi sebenarnya suara-suara yang muncul di kepala kita itu sebenarnya yang diciptakan oleh kita sendiri tanpa kita sadari. Ketika di masa lalu kita tiap kali kita mau melakukan sesuatu dan kita terus ngomong sesuatu yang negatif, itulah yang kemudian suara-suara itu akan muncul di masa sekarang.
Kalau memang betul bahwa suara-suara yang dihasilkan dari kepala kita itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang mungkin kita lakukan ketika kita berbicara pada diri kita sendiri alias self talk, itu um, bisa kita hilangkan hanya dengan selalu rajin untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu dengan selalu berkata-kata positif atau berafirmasi positif. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu dan tiba-tiba ada suara negatif yang muncul, katakan tidak, aku yakin aku bisa, tidak, aku yakin aku berani dan aku percaya diri, aku yakin aku bisa melakukan semua ini. Nah, tiap kali ada suara yang muncul di kepala kita, segera untuk menepisnya dengan afirmasi-afirmasi yang positif, sehingga itu juga melatih diri kita untuk selalu melakukan afirmasi positif. Dan kalau kita sudah melakukannya terus-menerus, yakin dan percaya, di masa yang akan datang ketika kita mau melakukan sesuatu, suara-suara itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Kalau seandainya mental block yang terjadi pada diri kita itu diakibatkan oleh trauma yang terjadi pada masa lalu, segera kita pergi ke psikiater. Kita harus melakukan terapi untuk menghilangkan mental block yang disebabkan oleh trauma. Tetapi sekali lagi, kalau memang mental block yang kita yang ada pada kita itu merupakan suatu kebiasaan buruk seperti suka self talk yang negatif pada diri kita sendiri, atau dengan kata lainnya selalu berbicara dalam hati sesuatu yang selalu negatif, seperti selalu berpikir negatif pada sesuatu. Nah, itu kita bisa mengatasinya dengan selalu rajin melakukan afirmasi yang positif. Terus juga nih, kebiasaan-kebiasaan hidup kita, yaitu dengan selalu berpikir positif, hindari yang namanya membicarakan orang atau menggosipkan orang lain. Kalau kita suka menggosipkan orang lain, kita akan selalu melatih mulut kita ini untuk selalu selalu fokus pada kesalahan, selalu fokus pada sesuatu yang jelek pada orang lain. Dan ketika kita selalu sering fokus pada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengkritik kehidupan orang lain, itu akan menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya di diri kita sendiri pun kita mengkritisi itu. Jadi dalam hukum alam semesta itu benar, ketika kita berbuat jahat pada orang lain, itu sama seperti cermin yang akan mantul kembali ke kita. Sehingga kalau kita membicarakan buruk tentang orang lain, maka itu akan kembali ke diri kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, yang kita katakan pada orang lain itu akan terngiang-ngiang lagi di kepala kita, yang itulah yang akan menimbulkan suara-suara negatif seperti tadi. Ketika mau buat sesuatu, nanti gimana, nanti kata tetangga, kalau aku buat gini gimana, nanti awas orang ketawa gimana kan. Jadi itu karena hasil dari perbuatan kita, sih cermin atas perbuatan kita. Karena itu, untuk mengatasi mental block tuh bukan hanya kita berafirmasi saja. Sekali lagi ya, ini mental block yang disebabkan oleh suatu pembiasaan kita ya. Hindari berpikir negatif, kita mulai melatih diri kita. Kak, kalau kita nggak bisa melatih diri kita gimana? Jadi untuk mengatasi suatu pembiasaan, kita harus melakukan pembiasaan juga. Pembiasaan itu terjadi karena kita sering melatih diri kita. Mungkin sekali, 2 kali kita masih belum bisa, tapi yakin dan percaya kalau kita sudah melakukannya terus-menerus, lebih dari sekali, lebih dari 2 kali aja, itu sudah bisa dibilang pembiasaan ya. Nah, itu dia saja video aku hari ini. Semoga kalian suka, semoga bisa membantu kalian
Semoga aku bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Dan silakan juga kalian komentar, like jika kalian suka video ini, share bagi orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi ini. Saya Irano Nandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.